Mempertimbangkan himbauan pemerintah dan berbagai pihak berwenang untuk melakukan physical distancing guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19, maka disampaikan kepada jemaat dan simpatisan GKI Bromo bahwa kebaktian secara online akan dilanjutkan hingga akhir bulan April. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Pada era saat ini, kita tentu akrab dengan Quick Response Code atau yang lebih dikenal dengan QR Code. Fungsinya bermacam-macam, mulai dari berbagi tautan sampai ke alternatif pengiriman dana secara digital. Dengan penuh syukur dan sukacita, GKI Bromo memperkenalkan KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, sebuah kode QR yang berfungsi sebagai alternatif cara persembahan secara digital. KRIS adalah standar kode QR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menjawab tantangan zaman dan kemajuan perkembangan dunia teknologi informasi yang begitu pesat untuk menciptakan fleksibilitas dan kemudahan dalam proses transaksi. Kode ini berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan melalui KRIS GKI Bromo sangatlah mudah. Melalui pola kode QR yang jemaat bisa dapatkan pada buku warta, display tayangan video kebaktian online, ataupun di tempat-tempat tertentu di sekitar GKI Bromo, jemaat dapat mulai melakukan persembahan dengan memindai atau men-scan kode KRIS yang ada dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah nominal dan persembahan Anda akan langsung tersalurkan. Dengan metode ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim sebagaimana layaknya metode konvensional. Selamat mencoba, selamat menikmati sukacita dalam pengalaman baru memberikan persembahan. Metode persembahan KRIS ini hanya untuk kolekte, sedangkan persembahan bulanan, perpuluhan, persembahan syukur tahunan, dan lain-lain tetap menggunakan transfer rekening BCA dengan mencantumkan keterangan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, GKI Bromo membuka dompet Corona. Dana yang terkumpul dari dompet donasi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan bagi rumah sakit yang memerlukan dan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak. Jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menyalurkan persembahan melalui rekening BCA GKI Bromo nomor 385 312 9000 dengan memberikan keterangan Corona atau dengan menambahkan angka 7 di digit paling akhir dari donasi yang dikirimkan. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Berkenaan dengan upaya menghambat penyebaran COVID-19 yang memerlukan physical distancing, Majelis Jemaat GKI Bromo menginformasikan penyesuaian jam operasional kantor gereja GKI Bromo Malang menjadi Senin sampai Sabtu jam 8 hingga 12 mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Terima kasih atas perhatian jemaat. Demikianlah Warta Lisan edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian jemaat dan selamat hari Minggu. Selamat mempersiapkan diri mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita melakukan ibadah secara online. Dan ibadah secara online ini akan dilakukan sampai akhir April. Jemaat yang terkasih, minggu ini kita memasuki ibadah Palmarum dengan tema Hosana Tuhan tolonglah.
Jemaat dimohon untuk bersaat teduh. Umat Tuhan kekasih, minggu ini bersama seluruh gereja di dunia, kita memasuki Minggu Palmarum. Minggu ini kita kenangkan langkah Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Kelak ia menuju Golgota untuk menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita. Marilah kita masuki hadirat Tuhan, nyatakan sembah dan puja bakti. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, rendahkanlah Mazmur. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya, hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Putra putri nyanyilah, suaramu angkatlah, hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan damai. Halayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya, hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra putri nyanyilah, suaramu angkatlah, hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 angkatlah terus, pujian tak henti, naikkan lagu yang kudus, menyambut Al-Masih. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya, hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra putri nyanyilah, suaramu angkatlah, hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam hai umat yang dikasihi, Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk kembali. Umat Tuhan yang dikasihi, apakah yang kau lihat
ketika Yesus melangkah ke Yerusalem, hamparan jubah dan lambaian palma membuka jalannya. Seruan Hosana membahana membelah angkasa. Namun bagi Kristus, Yerusalem adalah gerbang ke Golgota. Di sana ia mengangkat cangkir perjamuan akhir, menoreh cinta dengan darahnya, menembus jantung dosa untuk menebus kita. Saudaraku, dalam kesadaran dan kerendahan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui akan segala dosa, akan salah kita. Di dalam keheningan, mari masing-masing berdoalah. Ya Kristus, penebus hidup kami, saat ini kami menyadari kerapuhan hidup kami sebagai manusia. Kami tak berdaya melawan wabah yang menyelimuti dunia. Kasihanilah kami dan tolonglah kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami dan tahirkanlah kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berharap dan memohon. Amin. Dariku
jemaat mari berdiri. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari karena Yesus dekat. Air mata pahit pedih, Yesus tahu benar. Ringan semua di Kalvari karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari karena Yesus dekat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Di dalam kasih Kristus yang menghimpunkan kita di dalam satu kesatuan Roh yang Kudus, kita mau bersama-sama beribadah saat ini. Dan tentu saja harapan yang ada adalah kita semua dalam keadaan baik-baik saja, karena Allah kita, Allah yang maha baik, senantiasa memelihara hidup kita. Hari ini dalam ibadah Minggu Palmarum, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema Hosana, Tuhan tolonglah. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi yang penuh kasih, Bapa yang kami sering nyanyikan, Engkau selalu menjaga dan mengawasi kami. Saat ini Tuhan, ketika kami berada di tempat kami masing-masing dalam ibadah bersama secara online, kami mau berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Engkaulah yang memanggil kami beribadah, Engkau juga yang akan menyertai kami, bahkan mengarahkan hati kami kepada Tuhan yang kami sembah. Saat ini kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, bantulah kami, pandu pikiran kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan yang tentunya berguna sebagai penghiburan sekaligus peneguran untuk hidup kami. Karena itu saat ini Tuhan, Engkau yang paling mengerti kami, Engkau juga yang berkata-kata dengan caramu kepada setiap kami, seturut dengan apa yang Engkau kehendaki, dan sesuai dengan apa yang kami sedang gumulkan akhir-akhir ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah diri. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini sebagaimana biasanya dalam Minggu Palmarum, ketika Yesus memasuki Yerusalem, maka narasi yang akan kita baca diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai yang ke-11. Mari kita membaca bersama-sama, kita melihat bagian ini dan kita akan menemukan inspirasi dan hikmah yang dalam dari kisah ini. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyebut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang hidup menurut firman Tuhan, melakukannya sepanjang kehidupannya. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika social distancing dilakukan bagi setiap kita, di mana kita lebih banyak berkumpul di rumah, menjauhi kerumunan di luar, maka sesungguhnya saudara-saudara ada banyak sekali pesan-pesan yang beredar dan diberikan kepada setiap kita. Saya teringat akan satu tulisan yang singkat tapi sangat jelas. Tulisan ini terucap atau tertulis setelah ada satu gereja yang setiap pengerjanya, bahkan bagian anggota dari gereja itu, menyanyikan sebuah pujian bersama-sama dengan pesan dari pendeta yang ada. Saudara, tulisan itu adalah, "Engkau di rumah saja, aku yang ke rumahmu. Engkau di rumah saja, aku yang ke rumahmu." Saudara-saudara, tulisan itu berlatar belakang poster di mana ada gambaran figur Yesus yang sedang melangkah menuju ke arah para pembaca poster itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya begitu terkesan dengan tulisan ini?
Karena sebenarnya di balik tulisan yang singkat itu, saudara-saudara, ada satu pesan yang penting di mana Yesus sebenarnya sedang mengarahkan kita kepada sebuah konsep bergereja yang bukan saja di satu tempat. Bukan saja di satu gedung dengan menara, dengan lonceng yang berdentang. Tetapi juga ada di rumah kita, ada di tengah masyarakat, ada dimanapun kita berada. Saudara-saudara, engkau di rumah saja dan aku akan ke rumahmu. Saudara-saudara, ketika Yesus memasuki Yerusalem, ini merupakan satu peristiwa yang tidak pernah bisa dilupakan dalam minggu-minggu Palmarum. Yesus berjalan menuju Yerusalem dengan arak-arakan dan pujian begitu banyak orang yang berkumpul hari itu berkerumun. Mungkin bila ada aturan social distancing pada waktu itu, kerumunan itu sudah dibubarkan, saudara-saudara. Tetapi yang menarik perhatian kita dari peristiwa itu adalah bahwa Yesus menuju Yerusalem. Saudara, apa itu Yerusalem? Saudara, Yerusalem bagi orang Israel adalah pusat ibadah. Yerusalem bagi orang Israel adalah sebuah tempat rumah Allah, di mana mereka berkumpul, berkerumun di sana, beribadah, menyembah di bait Allah yang kudus. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa Yesus harus menuju ke Yerusalem? Ada apa sebenarnya dia menuju ke Yerusalem? Ada apa sebenarnya dia menuju ke rumah Allah? Untuk apa, saudara-saudara? Kalau kita perhatikan kisah ini, maka ini merupakan satu gerbang atau awal mula Yesus membenahi Yerusalem. Yesus memporak-porandakan dagangan yang ada di bait Allah pada waktu itu, yang dipakai orang untuk lalu menghalangi perempuan dan anak-anak untuk ikut beribadah di pelataran. Yesus menyucikan bait Allah. Kenapa harus disucikan bait Allah itu? Ada apa dengan bait Allah pada waktu itu, saudara-saudara? Kotorkah? Berdebukah? Banyak viruskah? Sehingga harus dibersihkan? Saudara, jelas bukan ini alasannya. Yesus datang ke bait Allah, ke rumah Allah, ke Yerusalem pusat ibadah, untuk membenahi pola-pola ibadah yang ada pada waktu itu, saudara-saudara. Pola ibadah yang saudara tahu kondisi keagamaan orang-orang pada waktu itu dengan arogansi keagamaan mereka. Merasa umat pilihan Allah dan lalu kemudian merasa punya rumah Allah yang megah dengan aturan hukum Allah yang diterapkan begitu rupa. Sehingga orang-orang tertentu pun tidak boleh masuk ke rumah Allah itu. Saudara-saudara, pada saat itu seolah Yesus sedang berkata, engkau di sana saja, aku yang datang menghampirimu. Saudara-saudara, Yesus menuju Yerusalem untuk satu misi khusus yang akan dia lakukan, saudara-saudara. Hari ini kalau ditanya kepada kita, apa artinya bergereja? Saudara datang ke gereja, ke rumah Allah. Saudara berjumpa dengan orang-orang gereja, ikuti segala tatanan, aturan, dan liturgi gereja, atau segala tata tertib gereja, tata gereja yang dilakukan. Apakah itu yang artinya bergereja? Saudara, sederhana saja bicara bergereja berarti kita berjumpa dan punya hubungan dekat dengan Sang Kepala Gereja, Yesus Kristus. Dan inilah sebenarnya bagian dari misi Yesus waktu itu, ingin membenahi orang-orang yang ke rumah Allah pada waktu itu. Karena mereka telah menjadi pongah dengan pergi ke rumah Allah, tapi mereka tidak berjumpa dengan Allah dan tidak berhubungan dengan Allah. Ada sebuah kesenjangan antara Allah yang memberi pengharapan seperti yang minggu lalu kita dengarkan dalam khotbah yang ada, dengan orang-orang yang menanti dapat pengharapan tapi tidak kunjung datang karena seolah ada jarak jauh antara Allah yang memberi pengharapan dengan manusia yang penuh dengan ratapan dan menanti pengharapan itu tiba. Saudara-saudara, inilah Yesus datang ke Yerusalem dalam minggu Palmarum itu. Ketika dia lalu kemudian memasuki Yerusalem, dia sebenarnya ingin melakukan sebuah perombakan,
pembenahan pola ibadah dan iman orang yang ada pada waktu itu. Yang tadinya iman yang naif, iman yang lalu kemudian ponga dan angkuh, menjadi iman yang masif, iman yang meluas, iman yang terajarkan lewat perbuatan nyata kepada sesama kita. Iman yang bukan semata mengakui iman percaya kita, tapi melakukan iman itu dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mencoba memperhatikan secara fokus dan khusus kita akan melihat kepada sebuah pekikan atau teriakan Hosana. Saudara, kata ini kita sering ucapkan dalam minggu-minggu Palmarum. Hosana. Tapi mari kita perhatikan, ada makna apa di balik Hosana? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Hosana ini kalau kita perhatikan di dalam bahasa aslinya, sebenarnya ini adalah bentuk Aramik dari kata Ibrani Hosiana. Hosiana. Ini versi bahasa Ibraninya. Hosiana ini mempunyai satu kata dasar yaitu Hosa, yang akar katanya adalah Yasha. Tuhan penyelamat, keselamatan, menyelamatkan. Itulah Yasha. Sehingga Hosiana. Kenapa dikatakan ada kata nah? Saudara-saudara, nah itu berarti now, sekarang juga. Dan Hosiana berarti sebuah permohonan, Tuhan selamatkanlah saya sekarang juga. Tuhan bertindaklah, tolonglah saya now, sekarang Tuhan. Saudara-saudara, ungkapan ini adalah sebuah ungkapan yang merupakan permohonan pada dasarnya. Bukan sekedar sebuah puji-pujian pada mulanya, tapi sebuah rintihan, sebuah ungkapan yang datang kepada Tuhan pertama diucapkan ini dalam Mazmur 118. Ketika kata Hosiana ini pertama-tama muncul di perjanjian lama. Sebuah ungkapan pekik, teriak berharap. Kalau minggu lalu kita dengar dari khotbah pendeta Immanuel tentang pengharapan itu ada. Yesus menangis dan tangisannya itu memberikan pengharapan buat orang-orang yang ada pada waktu itu. Yesus prihatin. Maka hari ini bicara Hosiana, bicara Hosana, itu berarti berbicara tentang orang-orang yang berharap kepada Tuhan sambil meratap, sambil menantikan, dan bahkan ada kesan seperti mendesak Tuhan, ayo bertindak sekarang juga. Hosiana, Tuhan tolonglah saat ini juga. Saudara, bukankah ini yang orang-orang teriakan hari ini di tengah-tengah pandemik virus corona yang ada hari ini? Orang berharap dan berteriak kepada Tuhan. Tuhan tolonglah. Bahkan ada pula yang secara sinis ketika Tuhan tidak menolong atau tampak Tuhan diam, gereja bungkam dan tidak bertindak apa-apa. Dan kita mulai mempertanyakan, lalu menyalahkan. Ayo kita buat apa? Ayo kita kerjakan apa? Saudara-saudara, ketika kita bicara dan berkata Hosana, sebenarnya Tuhan ingin berikan satu pesan yang penting lewat peristiwa dia memasuki Yerusalem. Saudara-saudara, mari kita perhatikan ada dua figur dalam peristiwa ketika Yesus memasuki Yerusalem. Yang pertama-tama adalah saudara, keledai muda. Dan yang kedua adalah daun palem. Saudara-saudara, mari kita lihat pertama-tama kepada keledai muda. Saudara, Matius mencatat di dalam pasal 21 ini dikatakan, pergilah ke kampung yang di depanmu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, bawa keduanya kepadaku. Saudara, dicatatkan ada keledai betina dan anaknya. Saudara, di bagian Injil lain, Markus, Lukas, Yohanes tidak dicatatkan ada dua keledai. Tidak dicatatkan ada keledai betina dengan anaknya yang ada di dekatnya. Tapi kenapa dalam Matius dicatatkan ini?
Ada keledai betina dan anaknya. Dan Tuhan mengatakan, bawa dua-duanya kepadaku. Saudara-saudara, banyak penafsir yang mencoba membandingkan Injil sinoptik yang ada dan lalu menemukan bahwa kok ini berbeda. Tapi sesungguhnya saudara, kalau kita lihat sebenarnya tidak berbeda. Memang Matius mencatat ada keledai betina, induk si anak keledai itu yang juga ikut dibawa kepada Yesus. Ada apa di balik figur keledai ini, saudara-saudara? Dan apa kaitannya dengan Hosana, Tuhan tolonglah? Saudara, inilah pesan pertama dari kisah Yesus dielulukan di Yerusalem lewat ucapan Hosana ini, yaitu bahwa Hosana pertama-tama adalah sebuah permohonan yang berasal dari kerapuhan diri. Permohonan yang berasal dari kerapuhan diri, saudara-saudara. Kenapa keledai? Dan kenapa anak keledai? Ada yang mengatakan keledai lambang binatang bodoh. Tapi ada pula yang mengatakan keledai itu adalah binatang yang tidak bisa diatur, liar, dan bertindak seenaknya atau sembarangan. Tapi saudara-saudara, kalau kita lihat keledai itu, apalagi yang masih muda, ini justru melambangkan kerendahan hati. Melambangkan memang tampaknya seperti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi keledai ini juga menunjukkan kerapuhan itu. Sekaligus keledai itulah yang juga sebagian ada mengatakan sebagai lambang perdamaian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara keledai yang masih muda. Dan kenapa harus dengan ibunya, dengan induknya menemani dia. Ini kembali menunjukkan kerapuhan keledai itu. Dia tidak bisa tidak dengan ibunya. Dia tidak bisa lepas dari induknya. Dia sangat melekat bakat untuk dia menjadi Allah ditunggangi oleh Yesus. Induknya pun harus menemani bersama-sama dengan dia. Saudara, Hosana adalah sebuah ungkapan atau permohonan dari kerapuhan diri, saudara. Seperti keledai kita itu. Memang Minggu Palmarum yang disebutkan bukan Minggu Keledai, rasanya lucu kalau kita sebut minggu ini Minggu Keledai. Tapi pada faktanya saudara-saudara, figur keledai di sana seperti yang juga sudah dinubuatkan di dalam Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10 dikatakan bahwa ia lemah lembut mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara, kita lihat kenapa peristiwa ini harus digenapi dalam peristiwa Palmarum itu. Karena Yesus ingin mengatakan sesuatu yang penting. Betapa kamu rapuh. Betapa kamu itu tidak berdaya. Betapa kamu itu nol. Bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Dan gak punya apa-apa. Saudara, bukankah ini yang sebenarnya sedang diajarkan kepada kita lewat merebaknya pandemik ini, lewat peristiwa wabah yang menimpa kita hari ini. Saudara, kalau kita mau baca data yang ada, saudara, virus ini tidak pandang bulu. Semua agama apapun ada yang terkena. Orang dari rumah ibadah manapun terkena. Segala lapisan, ada yang kaya maupun yang hidupnya tidak mampu juga terkena. Ada yang tinggal di kota besar, bahkan sudah menular ke kota-kota kecil, bahkan ke daerah. Saudara, kenapa semua lapisan ini? Kepada pemerintah-pemerintah. Bahkan mereka yang biasa merawat juga pun terkena virus ini. Ada apa ini? Saudara, Tuhan lagi ajarkan kepada kita untuk supaya kita menyadari kita rapuh. Tapi sekaligus juga saudara-saudara, bukan saja sadar kita rapuh, tapi juga sadar kita angkuh, saudara. Bukankah ketika Yesus datang, dielulukan oleh banyak orang dengan puji-pujian Hosana itu. Saudara, ada orang-orang yang tidak senang, yang angkuh dengan keagamaannya, dan tidak suka dengan teriakan Hosana itu. Dan dalam ungkapan itu kita melihat betapa keangkuhan atau arogansi orang beragama pada waktu itu. Itulah sebenarnya yang Tuhan ingin berantas. Tuhan ingin atasi. Tuhan ingin taklukkan dengan cara dia merendahkan diri dan mati di kayu salib.
Saudara-saudara, hosana adalah sebuah ungkapan permohonan dari kerapuhan diri. Dan inilah yang harusnya terjadi pula. Saudara, kalau di zaman perjanjian lama ada peristiwa tulah menimpa sebuah bangsa atau negara, saudara-saudara, karena raja yang tidak taat, lalu setelah raja itu bertobat, tulah itu berhenti. Dan semua orang yang bertobat itu pun membuat akhirnya bencana tidak lagi menimpa. Saudara, bukankah ini merupakan sebuah panggilan untuk pertobatan terjadi? Sadar diri rapuh dan sadar bahwa diri angkuh. Saudara-saudara, bukankah di Rabu Abu beberapa minggu yang lalu yang kita rayakan bersama-sama dalam mengingat kita debu, ini ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa kita ini rapuh. Sekaligus kita bahkan angkuh dengan kerapuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, corona diizinkan Tuhan terjadi untuk membuat kita betul-betul sadar betapa kita tidak berdaya apa-apa tanpa Tuhan. Uniknya virus ini adalah kita bisa-bisa tidak tahu dia ada di mana. Dia bisa ada di sekitar kita, mungkin dalam tubuh kita sendiri. Baru saja mendengar tentang meninggalnya seorang rekan pendeta di Jakarta, istrinya pun terkena positif virus ini, tapi dia tidak memiliki dan mengalami gejala apa-apa. Mendampingi kepergian sang suami yang juga sakit pada waktu itu. Saudara-saudara, virus ini menjadi seperti sesuatu musuh dalam selimut yang kita tidak ketahui bisa ada di dalam diri kita. Bisa ada di dalam diri orang yang kita percayai, bahkan yang serumah dengan kita. Saudara-saudara, semua ini ingin menandakan dan mengingatkan kita untuk apa? Untuk sadar kita rapuh. Dan sekaligus mengingatkan untuk jangan lagi angkuh. Kita punya kelemahan. Kita bisa tertular. Sekaligus kita bisa menularkan orang lain. Sudah, bukankah itu menjadi gambaran atau personifikasi dari dosa? Tampak indah di permukaan tetapi sebenarnya mematikan. Tampak menarik dan bagus tapi sesungguhnya menghancurkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau hosana merupakan permohonan dari kerapuhan diri, maka yang bisa kita lakukan sebagai tugas kita adalah menenangkan diri di hadapan Tuhan, mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita memohon dengan benar kepada Tuhan atas segala yang terjadi hari ini? Semua kita memohonkan pemulihan. Tapi maukah kita mempercayakan cara pemulihannya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan? Sambil kita berjaga-jaga dengan cara yang kita bisa ketahui. Tapi tidak memaksakan cara kita kepada cara Tuhan. Saudara-saudara, iman bukan masalah memohon lalu dikabulkan. Tapi iman adalah tidak henti memohon karena iman kita kepada Tuhan yang adalah pohon kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan berhenti memohon. Arahkan hidupmu kepadanya. Ungkapkan segala kerapuhanmu. Taklukkan segala keangkuhanmu. Dan tetap berjaga-jaga. Saudara-saudara, social distancing bukan berarti social disconnecting. Distancing beda dengan disconnecting. Kita boleh menjaga jarak secara fisik. Tapi jangan berarti putus hubungan kita dengan sesama kita. Kita boleh distance, ada jarak dengan orang lain secara fisik. Tapi biar secara roh, dalam rohani kita memiliki dan mengalami connecting yang terus berlanjut. Distancing bukan disconnecting. Karena itu hari ini saudara-saudara yang di rumah dan kita semua dimanapun berada. Atau saudara-saudara yang ada di garis depan hari ini sedang bertugas di rumah sakit atau klinik-klinik yang ada. Atau yang tidak bisa, tidak kerja di rumah, harus mengantarkan makanan, pesanan dari orang-orang. Harus tetap berjualan barang-barang kebutuhan yang memang diperlukan oleh banyak orang. Dimanapun engkau berada hari ini saudara-saudara. Berharaplah kepada Tuhan, teriakanlah hosana. Sadari saya rapuh, saya angkuh. Tuhan teguhkanlah saya.
Saudara, yang kedua, hosana adalah bukan saja permohonan dari kerapuhan diri, tapi pengakuan dari keteguhan iman. Saudara, kalau tadi saya ajak saudara mencoba melihat kepada keledai, maka sekarang mari kita coba lihat kepada palem, saudara-saudara. Kenapa daun palem? Kenapa dikibar-kibarkan? Kenapa ini menjadi satu lambang yang dikibas-kibaskan pada saat Yesus datang di kerumunan orang yang ada pada waktu itu? Saudara, palem adalah biasanya itu dikibar-kibarkan dalam prosesi kemenangan. Dalam prosesi ketika semua sudah berlalu dan ada sebuah yang indah pencapaian itu terjadi. Kenapa palem menjadi tanda sebuah penabisan bait Allah pada waktu itu di hari raya pondok daun dulu? Saudara, ini menandakan kepada kita apa kalau tadi keledai figur kerapuhan sekaligus juga keangkuhan itu. Maka kita dihadapkan kepada figur palem yang memberitahu kepada kita, saudara-saudara, tentang sebuah makna hosana yang lain. Yaitu hosana merupakan pengakuan dari keteguhan iman, kemenangan iman. Sebuah pengakuan bahwa memang Tuhanlah sumber pertolongan. Saudara mungkin ingat Mazmur 121 yang mengatakan, "Ku melayangkan mata ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku?" Datangnya dari Tuhan, penjaga Israel yang tak pernah tertidur. Saudara, inilah yang menyebabkan orang mengeluh-elukan Tuhan dengan nada kemenangan setelah berharap, setelah meratap dan memohon kepada Tuhan. Maka saat ini dia mengibarkan palem itu menjadi tanda, Engkaulah yang dapat kuandalkan Tuhan. Ada kemenangan yang terjadi di sana. Ada sebuah penyerahan total. Ada sebuah kebergantungan yang penuh kepada Tuhan yang dia harapkan untuk bisa bertindak. Saudara-saudara, lewat peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, kita sebenarnya sedang ada di kancah peperangan. Peperangan melawan diri untuk kita bisa menguasai dan mengendalikan diri. Peperangan juga di dalam konflik-konflik yang mungkin terjadi di rumah tangga, dalam berkumpul di rumah. Kalau di berkerumun di gereja, mungkin kita tidak bisa melihat asli kita satu dengan yang lain. Tetapi saudara-saudara, di rumah bisa saja terjadi gesekan-gesekan itu. Saudara, ada pergumulan, tetapi selalu ada kemenangan untuk pergumulan itu. Amin. Katakan kepada yang ada di rumah, ada kemenangan setelah pergumulan. Ada kemenangan setelah pergumulan. Saudara-saudara, palem itu menjadi lambang hosana dari sisi yang lain. Pengakuan akan keteguhan iman. Mengenang Tuhan yang menang. Mengenang Tuhan yang menolong. Tuhan yang bisa diandalkan. Saudara-saudara, kalau ditanya kepada kita, apakah kita percaya Tuhan menolong? Kita akan katakan, iya, amin. Tapi pertanyaannya lanjut adalah, apakah kita bisa mempercayakan hidup kita pada cara Allah menolong kita? Kadangkala kita mau ikut Tuhan, tetapi ikuti cara kita. Kadang-kadang kita mau justru Tuhan yang mengikuti maunya kita, mengikuti metode kita. Kadangkala hidup kita penuh dengan ironi. Percaya Tuhan Yesus adalah jalan, tapi kita mau jalan sendiri tanpa Tuhan Yesus. Saudara-saudara, masa-masa ini merupakan undangan untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Menang bersama Tuhan. Setelah tenang bersama dengan Tuhan, menyadari kerapuhan dan keangkuhan diri kita, maka kita mau menang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan wabah ini, musibah ini terjadi. Tapi yang kita tahu pasti, berjalan bersama dengan Tuhan, Dia memberikan kepada kita pengharapan yang pasti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada istilah PDP, pasien dalam pengawasan. Tapi kita juga pernah dengar istilah PHP, pemberi harapan palsu. Saudara-saudara, Tuhan kita bukan PHP. Tuhan itu pemberi harapan pasti, karena Dialah andalan kita.
Dialah yang kepadanya kita bisa seru Hosana, Tuhan tolonglah saya sekarang ini juga. Tapi kita juga bisa berseru dalam kemenangannya. Ya Tuhan, aku puji Engkau sekalipun aku saat ini sedang membutuhkan Engkau. Aku mau memuji Engkau, aku mau memuliakan Engkau, mengelu-elukan Engkau. Hosana, diberkatilah Engkau yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, Hosana adalah sebuah undangan untuk kita datang kepada pertolongan Tuhan yang begitu ajaib, yang akan membuat segala masalah kita raib. Pertolongan Tuhan, itulah yang membuat kita tenang dekatnya. Dialah jawaban hidup kita. Mari saat ini kita berserah kepadanya, karena pertolongannya begitu ajaib untuk saudara, untuk saya, untuk kita semua. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
begitu tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jemaat dimohon berdiri. Marilah bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita mengungkapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon duduk. Saudara-saudara, di kesempatan seperti sekarang ini, doa adalah senjata kita. Karena itu mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita memohon rahmat Tuhan. Mari berdoa. Bersama dengan saudara dan saudari kami, umat manusia di seluruh dunia yang sedang menderita, kami mengetuk pintu rahmat-Mu pada saat ini ya Tuhan, dan menyeru nama-Mu. Tuhan, tolonglah. Berhadapan dengan virus corona, dunia tak berdaya, tetapi kami percaya Engkau Allah yang berkuasa dan memegang seluruh yang hidup. Pinta kami, kiranya oleh kuat kuasa-Mu, oleh karena perkenan-Mu, virus corona ini segera berlalu. Tuhan, serentak dengan itu kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, para petugas medis. Tuhan memberkati dan menjaga mereka, agar mereka boleh menolong setiap yang terluka, setiap yang menderita, setiap yang terjangkit virus ini. Tetapi sekaligus nyawa mereka terjaga, kesehatan mereka terjaga. Peliharakanlah mereka. Kami juga berdoa
untuk setiap orang yang berada di garis depan dalam melawan virus corona ini, yakni setiap kami yang tinggal di dalam rumah, yang tidak mengirimkan orang-orang sakit ke rumah sakit karena pertolongan Tuhan, karena kami berperang di depan, menjaga diri kami, menjaga orang lain dengan diam di rumah kami masing-masing. Berkatilah, peganglah, kuatkanlah. Beri daya kreatif agar apapun yang kami lakukan di dalam rumah kami membuat kasih Tuhan semakin kami karyakan. Apapun yang kami lakukan di rumah kami membuat kami semakin melihat Tuhan nyata. Mereka yang sudah mulai bosan, Tuhan lawat mereka. Ajar kami semua agar kami boleh duduk diam memohon rahmat-Mu dengan percaya, sembari mengerjakan semua hal yang perlu di dalam nama Tuhan dan dengan nama Tuhan, agar seluruh kebaikan dapat dilaksanakan. Ada banyak orang ingin berbagi pada saat semacam ini. Berikan kemampuan berbagi dengan cara yang tepat, agar kerinduan meringankan beban orang lain menemukan jalannya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami butuh hikmat untuk menjadi manusia yang berserah padamu, tetapi sekaligus menjadi manusia yang tetap memberi diri Tuhan pakai di tengah-tengah situasi ini. Berkati setiap daya upaya menyembuhkan diri dari sakit penyakit, juga menyembuhkan diri dari tekanan mental, menyembuhkan diri dari jeratan emosional. Tuhan, sungguh kami butuh rahmat-Mu. Itu sebabnya hari ini kami berseru kepadamu, Hosiana, Tuhan tolonglah, Tuhan kasihanilah. Di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita nyatakan syukur kepada Allah atas keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Umat dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening atau melalui QR Code yang tertera pada layar. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai landasan syukur kita. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mazmur 57 ayat 10 dan Roma 14 ayat 8. Dan tak kau berikan
bersyukur dan memuji Tuhan karena diriku ikut kau masukkan dalam kawanan domba tebusanmu oleh darahmu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah sumber cinta, kami bersyukur atas kehidupan yang masih boleh kami rasakan. Kehadiran-Mu menguatkan hati dan jiwa kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadikan hidup kami sebagai saluran berkat bagi sesama. Amin. Saudara-saudara, sekarang taruhlah harapanmu kepada Kristus, agar engkau terus merasakan kemuliaan kasih-Nya. Percayalah pada kuasa darah Kristus, agar engkau senantiasa merasakan keajaiban kuasa-Nya. Kristus mendaki
wafat haliknya, tirai terbelah, ia hiduplah, sang penebus benar. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Dalam luka-Mu ada namaku, aku selamat karenanya. Maut hancurlah, hidupku cerah karena kasih-Mu. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah memelihara hidupmu. Ia menjagamu, segala jalanmu, dan melindungimu. Kuasa-Nya menjauhkanmu dari wabah dan bencana. Ia melingkupi dan memberkati hidupmu dengan cintanya, kini dan selama-lamanya.